Penduduk Purus yang taat beragama. Purus, ketika itu merupakan kampung yang penduduknya tak begitu ramai seperti sekarang ini. Namun penduduknya sangat taat menjalankan perintah agama. Itu dapat dilihat, ketika Tuan Guru Sapat sampai di sana, di Purus sudah berdiri sebuah masjid yang ramai dikunjungi masyarakat setempat. Mereka sangat taat melakukan sholat berjemaah. Lalu, setiap usai sholat Isya selalu diselenggarakan pengajian agama. Sebagai Muslim, Tuan Guru Sapat dan teman-temannya juga bergabung dalam jemaah dan pengajian tersebut. Pada suatu malam terjadilah suatu peristiwa di dalam masjid tersebut. Sebuah perdebatan kecil, mereka mempersoalkan sebuah istilah di dalam kitab yang tengah dibahas. Kitabnya pula, tak lain, adalah Sabilal Muhtadin, buah tulisan moyang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Guru pengajian tak dapat menjelaskan apa maksud sebuah istilah di dalam kitab tersebut. Tuan Guru Sapat yang menyimak kejadian tersebut merasa agak geli juga. Sebab, istilah yang diperdebatkan dalam kitab yang banyak memakai kosakata Arab itu adalah dipetik dari kosakata bahasa Melayu Banjar, bahasa ibu masyarakat di Kalimantan Selatan, yang juga bahasa ibu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah dan Tun Guru Sapat sendiri. Ketika peristiwa ini terjadi, kitab Sabilal Muhtadin memang belum disempurnakan dengan bahasa Melayu yang umum atau bahasa Indonesia. Kitab yang guru mengaji dan jemaah masjid pegang ketika itu adalah kitab cetakan penerbitan pertama. Dalam majelis jemaah masjid yang dibahas malam itu adalah soal beristinja. Di situ terdapat kata-kata berak serta kami dan guring. Kosakata kami dan guring inilah yang dipersoalkan karena di situ tak disebutkan padanan kata lain dari kami dan guring. Dalam bahasa Banjar kami artinya buang air kecil atau kencing, sedangkan guring artinya tidur. Soal bahasa inilah yang mengakibatkan terjadinya perdebatan antara guru dan orang tua-tua di dalam masjid di Purus itu. Di sela-sela itu mereka bermufakat untuk menanyakan masalah tersebut pada para tamu mereka yang mendapat musibah di Samudera Hindia Belanda, yang semuanya adalah orang Banjar. Ketika pertanyaan itu diajukan, semua kawannya langsung menunjuk Tuan Guru Sapat sebagai juru bicara karena beliaulah yang paling berilmu di antara mereka, yang juga merupakan keturunan langsung dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tuan Guru Sapat pun menjelaskan masalah-masalah yang menimbulkan perdebatan tersebut, terutama yang berhubungan dengan dua istilah yang membingungkan tersebut. Akhirnya, semua jemaah masjid maklum dan menerima penjelasan itu dengan puas. Lebih dari itu, orang-orang Purus pun makin kagum kepadanya karena memiliki ilmu agama yang tinggi dan keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah. Soal kitab Sabilal Muhtadin itu sendiri sebenarnya hampir hafal semua isinya ketika beliau dan teman-temannya meninggalkan Pulau Kalimantan dan bertolak ke Sumatera. Melihat tingginya ilmu agama yang dikuasai oleh Tuan Guru Sapat, para pemuka masyarakat Purus bermusyawarah meminta dia untuk mengajar di sana. Tuan Guru Sapat atau Syekh Abdurrahman Sidik dan teman-temannya pun menyadari mengingat betapa besarnya jasa-jasa penduduk setempat yang telah menyelamatkan mereka dari musibah karam dan membantu mereka selama ini. Alhasil, permintaan tersebut mereka terima. Namun, mereka meminta pula kepada masyarakat Purus bahwa mengajar di sini hanya dalam jangka masa 3 bulan. Masyarakat Purus setuju. Lalu, jadilah Tuan Guru Sapat sebagai seorang guru mengaji kitab agama Islam di sana. Seraya jadi pengajar, mereka juga memperbaiki perahu yang pecah, dengan maksud dapat digunakan kapan diperlukan lagi.